Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, ini saya sampaikan pelajaran tentang fikih salat. Kalau kemarin pada pekan yang lalu diambilkan dari mazhab Az-Zahiri ya, yang dipelopori oleh Imam Ibnu Hazm. Salah satu ulama besarnya adalah Imam Ibnu Hazm, yang kitabnya yang terkenal adalah kitab Al-Muhalla. Ini sebetulnya diawali dengan kitab Tauhid, kitab tentang Tauhid, tapi kita menekankan terlebih dahulu, melompat lebih dahulu ke kitab yang ketiga tentang salat, Kitabus Shalah. Ya, dari pelajaran yang lalu diketahui bahwa mazhab Zahiri pun berpendapat bahwa salat itu ada dua macam, fardun wa tatawu'un, salat fardu dan salat sunnah. Cuma perinciannya agak berbeda di antara para mazhab-mazhab tersebut. Ya, dalam mazhab Zahiri dikatakan yang namanya salat fardu itu sepakat semua ulama dari berbagai mazhab bahwa salat fardu adalah salat duhur, asar, maghrib, isya, ya, dan subuh, ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, gitu ya. Kemudian salat sunnahnya, ini yang mereka ulama berbeda. Ya, ada yang mengartikan salat sunnah itu nanti dibagi lagi, sunnah muakkadah dengan sunnah yang ghairu muakkadah. Salat sunnah yang disangatkan atau ditekankan dan salat sunnah yang tidak ditekankan. Kalau di dalam mazhab Zahiri salat fardu itu dibagi dua lagi, salat fardu ain yaitu salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kemudian salat fardu kifayah, salat jenazah, ya. Adapun salat sunnahnya adalah terdiri dari salat witir, ya, dan salat sunnah rawatib, dan salat Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa, salat gerhana matahari, salat duha disendirikan itu, kemudian salat tarawih, ya, kemudian salat tahajud. Nah ini, ya, terus ini sampai sini dulu. Nanti kita melihat mazhab yang lain. Mazhab yang lain ini yang lebih terkenal di tanah air kita, yaitu mazhab Syafi'i. Ya. Jadi tanah air kita ini yang mayoritas muslim ini, di negara kita ini mayoritas itu mazhabnya Syafi'i. Kiai-kiainya, ulama-ulamanya, termasuk Habib Rizik Syihab itu juga mazhabnya Syafi'i dia. Semua warga NU itu katanya mazhabnya Syafi'i. Adapun warga Muhammadiyah enggak tahu, mereka enggak bilang mazhabnya mazhab Quran dan hadis gitu. Kalau mazhab Quran dan hadis ya Zahiri itu tadi, mazhab Zahiri. Saya belum pernah mendengar sendiri statement dari Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun dari warga Muhammadiyah mazhabnya ngikut yang mana ini ya.
Kalau ditanya ya Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis berarti mazhab Zahiri. Nah, sekarang kita lihat mengenai kitab tentang sholat ini dari mazhab yang lain, sama-sama masih pendahuluannya ya. Nanti rinciannya lebih detail lagi, lebih menarik lagi, tapi lebih rumit lagi, lebih mumet lagi. Makanya saudara ya sabar. Kita lihat ya ini langsung dari kitabnya Kitabnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad tidak punya dia. Kitab yang beliau tulis khusus mengenai masalah fikih itu tidak ada. Adanya murid-muridnya yang nulis. Kalau Imam Syafi'i punya dia sendiri yang nulis. Lalu disalin oleh muridnya, lalu disebarkan. Ya. Imam Syafi'i dia nulis kitab, terus dia bacakan, terus muridnya nulis. Nah, muridnya ini yang menyampaikan apa adanya. Nah, kalau Imam Ahmad itu enggak ada, kecuali beliau karyanya yang besar itu Musnad Imam Ahmad. Semuanya isinya hadis-hadis, tapi tidak dalam bentuk fikih. Jadi mempelajari Musnad Imam Ahmad itu agak puyeng, karena hadisnya dimuat berdasarkan sanad ya, dari sahabat-sahabat Nabi. Mempelajari Sahih Bukhari lebih enak lagi Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi dan sebagainya. Nah, itu lebih enak lagi karena sudah dipilah-pilah. Jadi hadis Nabi itu yang banyak itu oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, kemudian Imam Malik, Muwatta Malik ya, kemudian Imam Daruqutni dan sebagainya. Itu mereka sudah memisah-misahkan. Hadis tentang wudu disendirikan, hadis tentang sholat disendirikan, hadis tentang puasa disendirikan, hadis tentang berbagai macam hukum-hukum itu ya. Nah, di antara hukum-hukum Islam, di antara aturan-aturan Islam, di antara pelajaran-pelajaran dalam ajaran Islam itu yang paling penting dan tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh tidak diketahui oleh setiap muslim adalah ini tentang sholat ini. Nah, Imam Syafi'i menulis begini, Kitabus Sholati, kitab tentang sholat, Babu asli fardis sholat, bab asal usul fardunya sholat, asal usul sholat fardu. Bagaimana sih ceritanya kok sampai ada sholat fardu? Kok ada sholat sunat, kok ada sholat fardu? Ceritanya itu gimana? Itu Imam Syafi'i menulisnya begini. Ini muridnya yang menulis. Qala Syafi'iyu, telah berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Rahimahu, semoga membelas kasihani, semoga memberi rahmat kepada beliau. Allahu ta'ala, Allah yang maha tinggi. Qala, telah berfirman, kata Imam Syafi'i, Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha barokah, yang maha baik itu dan maha suci itu, wa ta'ala, dan yang maha tinggi. Ini asal usulnya. Kenapa ada sholat fardu? Kenapa ada sholat sunnah? Ya, sholat fardu itu ada karena ada firman Allah Ta'ala yang tertulis tersebut di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 103. Ini bunyi ayatnya. Kalau kita mau lihat langsung Qur'annya, kita tengok di sini. Nah, ini ambil sini ya. Surat An-Nisa. Ini saudara kita banyak yang sakit ini. Ya, jadi musim sakit juga ini. Jadi kalau mereka tidak hadir, ya ini pelajaran sulit, jadi nggak apa-apa nggak hadir. Yang hadir ya dapat manfaat, ya, diberi pelajaran yang sulit. Surat An-Nisa ini yang tadi disebut di ayat 103. Ini surat An-Nisa ini dulu sudah pernah kita ngaji sampai selesai ini surat An-Nisa ini. Tapi pasti pada lupa ini.
Pengajaran juga kadang-kadang lupa. Nah, makanya ibu-ibu mulai sore nanti ngaji qiraahnya dihidupkan lagi. Tidak boleh lari. Tidak boleh takut. Ya, enggak usah takut. Aku malu supan, enggak usah. Yang disuruh membaca ya yang sudah bisa membaca. Yang disuruh menghafal ya yang sudah hafal. Yang belum bisa membaca maupun menghafal ya mendengarkan saja. Dapat pahala sama. Tapi kalau lari jadi pahala, enggak dapat pahala. Ya. Nah, insyaallah nanti sore ba'da asar mudah-mudahan Allah tidak menurunkan hujan di waktu asar nanti. Jadi tidak ada alasan enggak datang. Ya. Surat An-Nisa ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian terdiri dari 176 ayat. Nah, di ayat 131 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. 103 bukan 131, 103. Ya. 103 bunyinya itu ini tentang salat khauf ya, di ayat 102 ini tentang salat khauf. Ada salat yang namanya salat khauf. Salat takut. Salat dalam keadaan takut. Kapan itu dikerjakan? Kalau ada perang. Dan yang melakukan siapa? Ya orang yang sedang perang. Kalau yang sedang tidak perang di rumah salatnya biasa. Yang sedang perang, tentara-tentara, salat subuhnya 1 rakaat, duhur 1 rakaat, asar 1 rakaat, maghrib 1 rakaat, isya 1 rakaat aja. Tuh, ya. Tapi kalau kayak gini nggak boleh loh sampean salat. Aku pilih 1 rakaat. Oh, enggak ada perang kok. Dan sampean tidak sedang perang, bukan tentara. Ini tentang salat khauf. Lalu kenapa Allah mensyariatkan, Allah membuat aturan, membuat hukum orang harus tetap salat dalam situasi seperti apapun, dalam keadaan perang berkecamuk, takut kena tembakan pun tetap harus salat. Ya karena Allah sudah menerangkan bahwa pada ayat 103 ini yang ditulis oleh Imam Syafi'i bagian akhirnya ini aja ayatnya. Padahal di depannya ada ayatnya tapi beliau tidak menuliskan karena beda hubungannya, tidak berhubungan dengan bab yang sedang dibicarakan. Bunyi lengkap ayat 103 surat An-Nisa seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi setelah Allah berbicara tentang sholat khauf, ya sholat khauf yang dilakukan pada waktu orang sedang berperang dengan tata cara yang tidak seperti biasa, beda tata caranya. Allah berfirman dalam surat ini ya setelah menerangkan tentang salat khauf, Allah bilang begini, waddalladzina kafaru, ya wadda sangat menginginkan, siapa yang sangat menginginkan? Alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, lau taghfuluna, seandainya kalian melupakan, melalaikan. Orang-orang kafir itu kata Allah kepingin sampean tuh lalai, lupa. Lalai apa? Atau melalaikan atau melupakan apa? An aslihatikum wa amtiatikum, melalaikan dari aslihatikum, ya senjata-senjata kalian, wa amtiatikum dan perbekalan kalian. Ini artinya orang muslim itu disuruh selalu siaga. Senjata harus punya.
Dan tanah air kita yang terdiri berbagai macam budaya ini, ada suku Dayak, suku Jawa, suku Sunda, ada suku apalagi Bugis, Makassar ya. Itu nenek moyang mereka itu punya senjata semua itu. Ya kan? Kata orang Bugis, orang Makassar andalannya badik. Yang saya tahu, yang lainnya ya saya nggak tahu. Kalau orang Jawa keris. Ya, senjata yang selalu dibawa kemana-mana keris. Kalau orang Kalimantan mandau, ya betul ya. Ya begitu. Orang Papua juga ada tombak gitu. Makanya orang Papua marah tuh ketika kemarin Pak Presiden mengumumkan miras diperbolehkan diproduksi dan disebarkan, itu marah orang Papua ini. Sampai diantara mereka bilang, ada majelis orang Papua mengatakan, kami ini bukan binatang yang disuruh mabuk kemudian saling bunuh. Marah mereka. Terus Pak Presiden, kami ini bukan binatang yang disuruh mabuk terus saling bunuh ya. Terus mereka bilang apa lagi itu, Denny Siregar. Wah, si Densi ini loh. Densi ini ngomong lagi membela kebijakan Pak Jokowi ini mengenai minuman keras ini. Oh, tambah marah lagi orang Papua. Oh, kamu belum pernah aku tombak ya kamu ya gitu. Jadi orang Papua itu senjatanya tombak Pak. Ya, sama panah ya. Panahnya beracun lagi. Nah, itu kalau Islam juga begitu Pak. Islam mengajari kita orang Islam ini itu selalu siap siaga, harus punya senjata. Makanya negara kita yang didirikan berdasarkan Pancasila, yang sesungguhnya di dalam Pancasila tadi dan dalam preambul Undang-Undang Dasar itu ada ajaran Islam di sana dimasukkan. Undang-Undang Dasar 45 itu adalah salah satu pasal-pasalnya ada bahwa negara menjamin keselamatan seluruh warga negaranya. Negara harus punya pertahanan. Nah, makanya ada Menteri Pertahanan, ada yang ngurusi tentang senjata, harus punya senjata. Nah, cuma sayang senjata kita dengan RRT, dengan Tiongkok nggak ada apa-apanya. Nah, jadi senjata harus punya. Nah, orang-orang kafir itu kepingin Muslim ini jangan mikirin senjata gitu loh. Wa amtiatikum, dan perbekalan kalian. Orang kafir pengen sampean tuh udah sampean di masjid aja ngaji, nggak usah ngurusin politik gitunya, nggak usah ngurusin bisnis, nggak usah, udah di masjid aja. Nggak begitu, Islam mengajari kita ini. Ini Allah bilang ini, orang-orang kafir itu ingin supaya kalian melalaikan senjata-senjata kalian dan perbekalan kalian. Fayamiluna alaikum. Perlunya apa? Mereka kepingin muslimin ini tidak usah mikirin senjata dan perbekalan. Perbekalannya perbekalan hidup, masuk urusan bisnis. Jadi orang kafir itu nggak senang karena orang Islam itu maju, itu nggak senang. Makanya kalau ada pengusaha muslim mau maju, mesti dijegal. Gimana caranya jangan sampai maju. Yang maju biar orang-orang lain aja. Terutama dari saudara kita yang keturunan Cina. Oh, yang itu maju semua itu bisnisnya. Yang pribumi atau yang orang asli Indonesia asli ya, itu jangan maju-maju. Kalau maju dihalangi. Ya itu modelnya begitu. Perlunya apa mereka seperti itu? Fayamiluna alaikum mailatan wahidah, agar mereka bisa menyerang kepada kalian dengan satu kali serangan saja lalu habis. Gak punya senjata, sikat selesai. Ya. Gak ada perbekalan, ekonominya gak tegak, nah sudah. Kita terikat sama orang, selesai. Itu sebetulnya bagus presiden pertama kita itu Insinyur Soekarno almarhum itu dengan programnya dulu berdikari. Kita harus bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, tidak tergantung kepada Amerika. Wah, tidak tergantung pada Amerika, tapi tergantung pada Cina. Astagfirullahaladzim. Ya itu loh Pak, kalau pemimpin nggak punya agama itu bingung. Harus apa, harus bagaimana. Makanya pemimpin harus punya ilmu agama. Nah yang punya ilmu agama ada banyak di tanah air kita, di Indonesia kiai banyak. Tapi sayangnya di antara
Tokoh-tokoh kita yang kiai-kiai itu sayangnya ya masih maaf ya masih kedunian. Kalau orang Solo bilang kedunian, masih doyan dunia. Masih rakus dunia. Ada kiai kita ini, kiai terhormat, kiai kita, semua orang tahu. Wah, protes. Ini kebijakan begini ini. Omnibus law ini menyengsarakan rakyat, ini harus kita tolak ini. Nah, diangkatlah dia jadi komisaris PT KAI ya. Kereta Api Indonesia. Nggak tahu nanti bagaimana, masih bisa bersuara apa enggak. Nah, itu caranya orang bilang Pak Kiai jangan galak-galak lah, sampai ngurusi ini aja ya. Tuh banyak duitnya itu Pak Kiai itu. Ya, jadi lalu ada penggemarnya ini penggemar Pak Kiai tadi mengatakan Pak Kiai enggak pantas Pak Kiai sampean menerima tugas itu, apalagi yang ngasih sampean itu, sampean cuma dikasih apa? Bukan direktur utama, komisaris utama PT KAI. Itu di bawahnya BUMN. Yang ngasih Menteri BUMN. Enggak terhormat tuh Kiai, enggak pantas Kiai. Tapi tetap diterima. Ya sudah. Ya kembali sini ya Pak ya. Ini. Mereka ingin supaya kalian orang-orang beriman ini meninggalkan senjata dan perbekalan lalu mereka menyerang kalian sekali serangan habislah sampean. Wala junaha alaikum dan tidak dosa atas kalian ingka nabikum adza jika ada pada kalian gangguan min matorin berupa hujan au kuntum mardo atau kalian dalam keadaan sakit antadau bahwa kalian meletakkan aslihatakum senjata-senjata kalian wahudhu hidrakum dan kalian tetap mengambil kewaspadaan kalian. Allah bilang kalau lagi hujan atau lagi ada gangguan, kamu sakit atau ada gangguan hujan, gangguan cuaca, kamu tidak bisa mengangkat senjata, letakkan senjata dulu, enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi kalau lagi perang jangan letakkan senjata. Habis nanti kamu dihabisin sama musuh. Kamu tetap letakkan senjata boleh, tapi tetap waspada. Wahudhu hidrakum dan ambillah kewaspadaan kalian. Innallaha sesungguhnya Allah itu a'adda telah menyiapkan. Allah sudah menyiapkan dan sudah menyediakan. Apa yang Allah sediakan dan untuk siapa Allah menyediakan? Lil kafirina untuk orang-orang kafir itu Allah sudah menyediakan azaban muhina, siksaan yang menghinakan, azab yang menghinakan. Maksudnya azab di neraka sana. Setelah Allah bicara tentang sholat khauf, lalu Allah bilang di ayat yang ke-103 Allah berfirman, fa idza qadaitumus shalah maka apabila kalian sudah menyelesaikan sholat. Nah tadi kita sudah selesai sholat ini ya. Ini perhatikan Pak firman Allah ini Al-Quran ini. Maka apabila kalian sudah menyelesaikan sholat fadhkurullah maka ingatlah kalian kepada Allah. Yang nyuruh Allah sendiri loh Pak. Kalau habis selesai sholat kamu ingat sama Allah. Maksudnya berzikir kepada Allah. Jangan langsung Assalamualaikum terus berdiri. Kecuali sampai kebelet mau berak atau mau kencing itu enggak apa-apa. Ini mau kencing enggak, mau berak enggak, mau ngerokok. Aduh, kacau ini kalau sudah kayak gini nih. Jangan, maaf ya Pak ya yang masih merokok, maaf. Nanti pelan-pelan Allah akan hilangkan rokok itu dari mulut-mulut kita itu, insya Allah ya. Yang masih belum bisa menghilangkan tuh ya sekali-kali dia merenungkan rokoknya ini. Rokok, kenapa sih kamu itu kok menarik aku sih? Apanya yang menarik ini ya rokok? Ya,
Rokok itu Pak, kalau dia terletak di sini tuh Pak, dia nggak akan mungkin sampai ke mulut kita dia. Pasti tangan kita yang ngambil. Ambil enggak ya? Ambil, masukkan ke sini, ambil korek, sudah selesai. Saya itu pernah mencoba ngerokok Pak waktu SMA. Pernah mencoba merokok karena kakak ipar saya anggota DPRD Merauke. Kakak saya yang suaminya kakak ipar ini ketua pengadilan negeri Merauke. Nah, karena kakak ipar ini anggota dewan, itu setiap habis sidang pulang tuh mesti dibawain rokok. Karena semua anggota DPR itu kalau pulang tuh bawain rokok, dan rokoknya tuh Jisamsu loh Pak, waktu itu. Tahun berapa itu ya? Tahun 70, saya SMP itu 72. 71, 72, 73. Kelas 1 71, kelas 2 72, kelas 3 71, 72, 73 ya. Itu saya SMP itu. Tahun 70 segitu itu. Pulang tuh bawa rokok satu Pak itu loh Pak, yang apa namanya? Selop. Nah, satu selop Pak. Yang seneng supirnya itu, supirnya orang Papua, jadi seneng banget, namanya Sylvester sama saya ingat tuh. Saya jadi ingat Sylvester Stallone. Bintang film Amerika. Ini Sylvester ini supirnya kita dulu. Dia yang ngajari aku naik mobil. Jadi setiap kali pulang itu rokok banyak. Aku pengen ngerasakan kayak apa sih rasanya rokok. Diam-diam santai-santai, saya nggak ada yang tahu itu, saya nyelot rokok. Enak ini. Jisamsu aja mulut saya nggak mau nerima Pak. Astagfirullah. Ya itu ya. Tapi saya juga heran juga kenapa orang bisa suka sama rokok. Kalau suka sama durian aku masih maklum aku. Suka sama nasi kebuli itu ya Pak ya, maklum aku, enak itu. Suka sama sate kambing, gulai itu maklum itu, enak itu memang. Tapi rokok itu enaknya di mana? Nanti tanya kepada yang rokok itu, di mana nikmatnya itu, saya nggak tahu itu. Nah, sudah ya, jadi saudara, Allah bilang, kalau kalian sudah selesai sholat, maka ingatlah kalian kepada Allah, zikirlah kalian kepada Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri sambil berdiri, wa qu'udan dan sambil duduk. Jadi zikir boleh sambil jalan, berdiri, sambil sholat, sampai mau keluar dulu, yang tugas jaga misalnya, salam, keluar dia. Itu keluar tuh sampai jangan diem itu, Mas siapa ini, Ebo, Mas Anura, Mas siapa saja itu. Kalau habis sholat salam keluar itu tetap itu astagfirullah subhanallah sambil jalan subhanallah kan bisa. Jangan diam, tetap subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in, sambil ngawasi gini kan bisa. Ini, ingatlah kalian dengan berdiri dan dengan duduk, wa ala junubikum dan di atas lambung-lambung kalian. Maksudnya berzikir sambil baring sholat karena masih sakit, badannya masih loyo, masih lemes. Habis salam tidur berebah. Tapi zikir tetap. Astagfirullah, saya sakit ya Allah, saya kapok ya Allah, jangan dikasih sakit lagi ya Allah, sembuhkan ya Allah. Nah saudara, bagi kita yang sedang sakit, saya mengingatkan aja, bahwa kalau kita sakit, terimalah sakit itu, nikmati, seperti kita menikmati sehat. Ya, kenapa kalau sampai kita sakit? Itu untuk menghapus dosa-dosa sampean yang lalu itu. Kalau seseorang terkena sakit, itu untuk menghapus dosa. Kita ini banyak dosa Pak, Bu. Di masa lalu kita banyak berbuat dosa. Baik itu dosa yang kita sadari bahwa itu dosa, atau yang kita tidak tahu bahwa itu dosa, tapi kita sudah melakukannya. Itu akan dihapus oleh Allah dengan cara kita dikasih sakit. Jadi kalau kita sakit jangan mengeluh terlalu, jangan. Mengeluh boleh tapi keterlaluan tidak boleh. Ya.
Tapi kita nikmati sambil istighfar, terus berusaha cari obat. Ya, istighfar yang banyak istighfarnya. Nah, kadang-kadang kita sakit cuma aduh terus. Pakai istighfar itu loh, astagfirullah ya Allah, pinggang saya ini sakit ya Allah, astagfirullah. Diajari oleh Rasulullah, kalau kamu sakit, letakkan tangan kananmu di tempat yang sakit, lalu kamu bilang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ma uhadiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ma uhadiru. 7 kali dibaca. Nah, belum hilang, ulangi lagi. Itu sebagai ganti salon pas. Nah, belum ada salon pas baru sakit, bangun dulu kok sakit, tempelkan. Tapi kadang-kadang kita lupa, aduhnya dulu yang duluan. Ya, padahal Allah bilang kalau kamu selesai sholat, ya kamu tetap zikir kepada Allah. Zikir dengan berdiri, dengan duduk dan dengan berbaring. Fa idza ma'nantum fa idza. Ini agak susah bacanya nih. Fa idza ma'nantum, maka apabila kalian sudah tenang, keadaan kalian sudah tenang, ya, enggak ada gangguan hujan, enggak ada gangguan macam-macam, fa aqimus sholata, maka tegakkanlah salat. Nah, ini perintah Allah. Maka salatlah kalian. Kenapa Allah menyuruh salat? Innas sholata, sesungguhnya salat itu kanat adalah alal mu'minina, wajib atas orang-orang yang beriman, kitaban sebagai kewajiban, mauqutan yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Nah, ini ayat ini dipakai oleh Imam Syafi'i, ya. Ini dalam kitab Al-Umnya dia mengatakan bahwa salat itu wajib karena Allah berfirman seperti ini, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban atas orang-orang yang beriman sebagai kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Nah, kemudian bukan hanya ayat ini yang berisi perintah dari Allah untuk salat. Waqala, kata Imam Syafi'i, dan berkata dan berfirman juga Allah, ya. Allah juga berfirman, kata Imam Syafi'i, ini firman Allah yang lainnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini masih ada lanjutannya ini. Imam Syafi'i cuma menuliskan sampai di sini aja. Beliau menyuruh di Quran sana aja loh. Kamu sudah pada hafal Quran kan? Dilihat tuh Qurannya, surat Al-Bayyinah, surat 96 atau 7 itu. Ya, surat 98, namanya surat Al-Bayyinah. Nah, ini ibu-ibu semua nih harus hafal loh. Ini juz amma nih, juz 30. Yang baru-baru ngaji, baru mulai belajar ngaji ya, belum hafal enggak apa-apa, tapi harus berusaha. Nah, makanya saya mulai hari ini setiap Jumat sore ngaji qiraah lagi. Grup-grup yang biasanya itu sementara kalau lagi yang ngaji saya ada, bubar dulu. Kalau saya enggak ada, jalan lagi. Gitu ya, Bu Aminah ya. Bu Aminah ada? Nggih. Itu di bawah pimpinan Bu Aminah, ada yang ngajar Bu Aminah, terus Bu Mimi ya, Bu Mimi ya. Bu Mimi apa Bu Elmiati ya. Kemudian Bu Maryam, itu yang bagian ngajar-ngajar membetulkan temennya yang bacaannya belum benar ya. Bagi yang belum bisa ngaji tetap datang, nggak akan saya suruh ngaji dah. Busum ada busum. Ada. Oh, di luar. Ya, busum aja datang aja, nggak akan saya suruh ngaji, sudah tenang aja. Ya. Ya, yang belum bisa ngaji nggak akan disuruh ngaji. Yang saya suruh ngaji saya persilahkan, siapa silahkan gitu kok. Nah, nanti kalau ada salahnya dibetulin ya, kita perbaiki. Karena Al-Quran ini kalau sampean lama nggak baca hilang nanti. Padahal nanti di akhirat kelas surganya sampean tuh di kelas berapa tergantung dari hafalannya.
Hafalannya sedikit ya kelasnya sedikit. Tuh, hafalannya harus berusaha untuk banyak. Ya, ini dalam surat Al-Bayyinah di ayat yang kelima Allah berfirman, wa ma umiru, dan mereka tidak diperintah oleh Allah. Jadi kita semua ini, manusia semua ini Pak, Bu, dalam hidup ini tidak diperintah apa-apa oleh Allah illa kecuali liya'budullah, supaya beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas. Ini ringkasnya begitu aja. Hunafa, selain dengan ikhlas, beribadahnya juga menurut ajaran Islam. Allah menyuruh kita beribadah tapi hunafa, mengikuti ajaran Islam, condong kepada Islam. Hunafa artinya cenderung condong kepada Islam, condong kepada kebenaran. Jadi manusia tidak diperintah oleh Allah dalam hidup ini kecuali untuk beribadah dengan ikhlas dan mengikuti ajaran Islam. Yang kedua, wa yuqimus sholata, dan mereka tidak diperintah kecuali untuk menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan untuk membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah ajaran agama yang lurus. Tuh Pak, ini loh dalilnya kita hidup itu hanya untuk ibadah. Sekali lagi ya, kemarin kami kumpul di Solo dengan guru kami, juga dinasihati, bapak-bapak, ibu-ibu, ingat ya, kita semua ini diperintah oleh Allah tuh dalam hidup ini hanya untuk beribadah, tidak untuk yang lainnya. Nah, makanya lakukan itu ibadah dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya. Sholat yang baik, sholatnya. Ya, usahakan baca Al-Quran, setiap hari baca Al-Quran. Nah, kemudian jalani perintah-perintah Allah, jalankan pelajaran-pelajaran atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu kita disuruh begitu, diingatkan. Walaupun kita sudah sering mendengar peringatan, tapi diingatkan lagi. Karena kadang-kadang kita ini sibuk, misalnya main sekak. Nah, siapa yang suruh kamu sekak? Allah nggak nyuruh kamu sekak kok. Lalu kalau ditanya sama Allah, ngapain kamu pakai waktu berjam-jam untuk sekak? Ngaji sebentar aja kamu nggak betah. Sebentar aja ngaji paling setengah jam, 3/4 jam, atau 1 jam. Ya, tapi sering nggak tahan. Tapi kalau sekak Pak, semalaman tahan itu Pak. Masya Allah. Atau yang lainnya lagi, ya janganlah. Itu sekali-sekali saja. Ya. Gak apa-apa, karena hobi main badminton boleh, main badminton. Ini ada jago badminton, namanya Fajri ini. Mana Fajrinya? Loh, nggak ada Fajrinya. Pak Fajri itu jago badminton. Nah, jago pingpong juga nih. Mulyadi mana Mulyadi? Anang, Pak Anang. Oh, nah sekali-sekali aja nggak apa-apa. Itu romantika hidup, ya, menyanyi menyonyo. Nah, tinggal yang dinyanyikan apa dulu? Yatim piatu, ya, kasihan engkau nasibnya, ya nggak apa-apa lah. Itu ingatkan orang kepada anak yatim sebagai sedekah. Ya Pak Nanang ya, Pak Nanang tuh suka nyanyi, tapi habis nyanyi dia ngaji semalamnya supaya Allah menghapus dosanya gitu. Ya Pak Nanang ya, iya Pak, iya. Mengimbangi itu. Sadar sidin itu, ya, bahwa nyanyi itu ya mubah hukumnya, ya. Mubah itu artinya boleh. Naik sepeda motor, mubah hukumnya. Main golf, mubah hukumnya. Tapi jangan lawas-lawas, jangan tiap hari main golf. Sebulan sekali, setahun sekali, jak. Kalau ngaji yang tiap hari. Ya, karena kita hidupnya disuruh ibadah kepada Allah. Ya. Kemudian wa yuqimus sholata wa yutuz zakah. Ini ya, Imam Syafi'i itu membawakan ayat ini dalam penjelasannya mengenai sholat, bahwa sholat itu adalah wajib. Dalilnya adalah antara surat An-Nisa ayat 103 dan surat Al-Bayyinah ayat 5. Lalu kata Imam Syafi'i, yaitu fihi, di dalamnya, dalam kedua ayat tersebut, zikru, ada penyebutan fardis sholati, tentang fardunya sholat, tentang wajibnya sholat. Itu dari ayat Quran.
Lalu Imam Syafi'i qala, berkata lagi beliau, wasu'ila, dan dari hadis kata Imam Syafi'i, wasu'ila, dan pernah ditanya. Siapa yang ditanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang anil Islam, tentang Islam. Ada seseorang datang kepada Rasul lalu bertanya, ya Rasulullah, mal Islam? Wahai Rasulullah, apa itu Islam? Faqala, ajaran Islam itu bagaimana? Atau akhbirni anil Islam, ajari aku, kabarkan aku tentang ajaran Islam. Faqala, lalu Nabi bersabda, Islam itu menyuruh kamu khamsu sholawatin, 5 sholat, fil yaumi, dalam sehari, wal lailah, dan semalam. Maksudnya sehari semalam kamu disuruh sholat 5 kali. Faqala sa'ilu, lalu berkata lagi si penanya tadi, ya Rasulullah, hal alayya ghairuha, adakah alayya, atas diriku, kewajiban atas diriku, ghairuha, selain itu, selain dia, selain sholat yang 5 itu? Qala, Rasul menjawab, la, tidak ada. Kewajiban itu ya itu cuma 5 itu. Artinya dari hadis ini Imam Syafi'i mau memberitahu kepada kita bahwa sholat yang fardu, yang wajib itu cuma sholat 5 waktu saja. Lalu Nabi mengatakan, illa, kecuali antatowa'a, kalau kamu mau menambah. Kalau kamu menambah sholat, ada sholat tambahan, sholat tatawu atau sholat sunnah atau sholat nafilah. Lalu Imam Syafi'i bercerita tentang awwalu ma furidatis shalah, pertama kali difardukannya sholat. Ada ceritanya ini, kenapa sholat sekarang ini 5 kali sehari semalam. Dulu awalnya sholat itu 2 rakaat saja. Tidak ada sholat 3 rakaat, itu tidak ada. Awal mula sholat itu caranya itu 2 rakaat. Subuh, duhur, maghrib, itu cuma 2 rakaat saja. Ya, ini di sini diceritakan oleh Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sami'tu, aku telah mendengar, man asiku bi khabarihi wa ilmihi, siapa saja yang kuat beritanya, dengan beritanya dan ilmunya. Siapa yang kuat mendengar berita dan kuat hafalannya, maksudnya mendengar berita dan kuat ilmunya, yadhkuru, dia akan ingat, annallaha, bahwasanya Allah anzala, telah menurunkan fardon, kewajiban atau fardu, fis sholati, dalam hal sholat. Ya, Allah tuh kalau orang kuat, ingatannya kuat, dia pasti akan ingat bahwa Allah tuh pertama kali mewajibkan sholat adalah sholat 2 rakaat saja. Summa, kemudian setelah itu nasakhohu, Allah menghapus kewajiban sholat yang pertama tadi. Bifardin ghairihi, dengan melaksanakan sholat fardu yang selain itu, yang selain dia. Summa, kemudian nasakho, Allah menghapus lagi sholat fardu yang kedua ini, ya, asani, dengan menghapus yang kedua, menghapus yang kedua kalinya, bil fardi, dengan sholat fardu, yaitu fis shalawatil khamsi, dalam sholat yang 5. Jadi qala, kata Imam Syafi'i, ka'annahu, yakni seolah-olah beliau Imam Syafi'i itu mau mengatakan, menerangkan qaulullah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla. Ini awal mula salat itu terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 3. Ini salat yang pertama kali diperintahkan oleh Allah. Ini surat Al-Muzammil, kita lihat di dalam Al-Quran sini, ada di surat yang ke-74, 73. Nih, ini perintah sholat yang pertama kali ada dalam surat ini. Ini surat yang nomor 2 turun sesudah surat Iqra. Sesudah surat Al-Alaq, surat Iqra, Bismillahirrahmanirrahim, 5 ayat itu. Kemudian turun surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, wahai orang yang sedang tidur, berselimut. Ini waktu itu Nabi kita sedang tidur, berselimut karena habis ketemu malaikat Jibril, ketakutan, pulang ke rumah, menggetar badannya oleh istrinya yang sayang kepada beliau itu, diselimuti beliau. Ketika beliau sedang berselimut itu datang lagi malaikat Jibril. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut,
Qumil laila illa qalila. Kum, bangunlah kamu al-laila di malam hari, illa kecuali qalila, sedikit saja kamu tidak bangun. Perintah sholat pertama kali itu sholatnya malam hari dan sepanjang malam, hanya boleh tidur sebentar saja. Itu sholat fardu yang pertama. Berapa lama dalam satu malam itu lamanya harus sholat? Nisfahu, selama separuh malam, awingkus minhu, atau kurang dari separuh malam, ya ini sepertiga malam. Qalilan, kurang sedikit dari separuh malam, maksudnya sepertiga malam. Auzid alaihi, atau tambahlah atas separuh malam tadi. Jadi kewajiban sholat yang pertama, sholatnya 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat selama sepertiga malam, atau separuh malam, atau 2/3 malam. Sisanya untuk tidur. Kalau sholatnya 2/3 malam, berarti tidurnya sepertiga malam. Kalau sholatnya sepertiga malam, tidurnya 2/3 malam. Itu yang paling ringan. Kalau sholatnya separuh malam, yang separuh malamnya tidur. Itu. Nah, dulu orang tidur beneran Pak, karena nggak ada acara-acara yang lain-lain, nggak ada. Televisi, lihat televisi nggak ada. Nah, sekarang ini banyak acara yang melalaikan kita dari ibadah, itu loh masalahnya. Ya, ada HP, ada YouTube, aduh, orang udah lihat YouTube. Aduh, anak-anak kita nih hati-hati lah ibu-ibu ya, yang bawa anak ini kadang-kadang saya prihatin juga. Anak saya juga gitu, saya prihatin. Anak saya juga doyan HP itu, tapi dia mainnya ngikutin sekelilingnya, ya. Game yang senang itu Slendrina itu. Hantu, tentang hantu, seneng banget. Ponakan-ponakannya pada takut, dia suka malahan. Nah, gimana ini ya? Untung aja si anakku ini kan tidak termasuk anak yang mukallaf, tidak wajib dibebani syariat dia. Anak yang merdeka, nanti akan berada di antara surga dan neraka. Ya, kalau orang tuanya bisa menarik dia ke surga, dia akan dibawa ke surga. Ya, jadi begitu. Nah, anak-anak kita yang tidak seperti anakku itu jangan banyak-banyak ngelihat HP, ya, dibatasi itu. Nah, kalau lagi sekolah, lagi madrasah itu jangan boleh bawa HP. Enggak ada yang bawa HP ya, Bu ya? Enggak ada ya? Ya, harus dilarang, disuruh tinggal di rumah, enggak boleh bawa HP kalau lagi sekolah. Nah, kemarin sore saya coba ngajar anak-anak itu. Waduh, ributnya, Pak. Aku lihat ini kelas ini harusnya disekat nih. Kenapa enggak disekat sih? Berebek gitu, berisik gitu. Jadi harusnya disekat tuh jadi 3 bagian. Yang sini kasih sekat 3. Supaya suara sana tidak masuk sini, sini tidak masuk sana. Jadi ini lebih tenang. Tapi nanti kalau ada biaya ya, ini kan habis mukar ini banyak biaya habis. Itu kalau enggak dibatasi rasanya kok kurang nyaman. Aku ngajar sekali aja enggak nyaman. Tapi saya salut sama Bu Aminah dan teman-teman nih, betah ngajar itu, masya Allah. Kalau yang ini ributnya masih betah ngajar, masya Allah. Semoga istiqomah aja itu ibu-ibu itu ya, masya Allah ya. Saya enggak tahan itu, waduh kayak gini gimana ya. Adanya begini ya sudah. Adanya saya mau menyimak bacaan, terpaksa saya deketin. Ayo coba kamu baca. Ini siapa namanya ini? Adiknya Elsa siapa namanya itu? Lila, ayo Lila, kamu mau baca apa mau hafalan? Apa ya? Baca, ya. Baca apa baca? Apa kemarin surat apa itu? Kamu belum hafal ini? Udah, ya sudah hafalan aja, coba dengerin ya. Terpaksa dengerin sedikit-sedikit ini. Lah suaranya ribut banget ya. Nah, habis itu satu persatu saya dengerin bacaannya. Oh, sudah baik semuanya. Yang laki-laki juga gitu. Walaupun suaranya keras, yang sana teriak ya. Kalau aku dengarkan dari meja, enggak akan dengar suaranya. Benar salahnya enggak tahu ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, kita ini hadir banyak untuk ibadah itu. Ya, ibadah nomor 1 adalah sholat. Awalnya sholat itu cuma 2 rakaat, dilaksanakan sepertiga malam atau 2/3 malam atau separuh malam. Kemudian Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila,
dan tartilkanlah Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya. Maksudnya bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Baca Al-Quran dengan tartil itu begini. Kalau guru saya baca Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap hurufnya terucap dengan jelas. Jadi kita jangan ngaji seperti orang santai ya, karena sudah hafalnya gitu ya. Lalu kita baca surat misalnya surat Al-Mursalat misalnya ya. Misalnya kita baca surat ini. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nasra fal fariqati farqa fal mulkiyati dzikra udran aw nudran innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi. Enggak boleh loh gitu itu. Itu namanya menyantaikan, menyepelekan. Enggak boleh begitu. Harus jelas. Waktu saya ngaji sama guru qiraah saya, orang Makassar, guru saya itu. Coba Bapak baca Qur'annya di video dari samping gini. Saya mau melihat mulutnya Bapak itu. Guru saya itu bilang gitu. Mengucapkan huruf wa, ini enggak sekedar wa, ini mulutnya harus mencucu, Pak. Gini loh. Wa. Wal mu itu mulutnya harus mencucu. Kalau enggak salah itu. Ini gurunya ini lulusan Madinah dan dia punya sanad. Qiraahnya qiraah bersanad dia. Jadi wal mursala, kalau yang alif, yang a terbuka. Wal mursalati urfa, fa terbuka. Kalau wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati kan enggak terbuka ini. Jangan begitu. Mentang-mentang sudah hafal sampai terus nyepelekan. Jangan, ini firman Allah ini. Dibacanya harus benar, harus serius. Ya. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nasra. Ketika bilang wan nasyirati ti, ini mulut giginya ke bawah. Ti fal fari ri, ini bibirnya harus ke bawah ini. Ini ke bawah ini mulutnya. Wa fal fari riqati farqo, ya. Fal mulkiyati dzikra udron au nudra. Itu kalau enggak dilatih sering salah, Pak. Bilang aja salah. Nilainya saya cuma 85 aja, enggak sampai 100 saya baca qiraahnya. Dia di depan guru saya itu. Wes kapok pun kula mandek mawon aja. Saya berhenti aja. Tapi ilmunya sudah saya dapat itu, tinggal ngamalkan aja. Udah kembali ke sini ya Pak ya Bu ya. Jadi kita ini sekali lagi ya, awal mulanya kata Imam Syafi'i salat itu cuma 2 rakaat. Kemudian itu dihapus oleh Allah hukum salat 2 rakaat. Ya, tsumma nasahha. Kemudian Allah menghapus salat 2 rakaat tadi. Fisurati di dalam surat yang sama juga, surat Al-Muzammil. Fisurati ma'ahu biqaulillahi azza wa jalla biqaulillahi jalla sanauhu, dengan firman Allah yang maha agung pujiannya, yaitu di bagian akhir dari ayat surat Al-Muzammil. Ini ayat yang menghapus kewajiban sholat semalam suntuk atau 2/3 malam. Ini inna rabbaka ya'lamu, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui, annaka bahwasanya kamu wahai Muhammad dan umatmu, takumu adna, kamu ada yang berdiri kurang min sulusayil laili, dari 2/3 malam, wa nisfahu, dan ada yang kurang dari separuh malam. Oleh karena itu sekarang faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kamu sholat boleh semampu kamu saja. 2 rakaat saja sudah boleh, 4 rakaat juga lebih baik, 6 rakaat lebih baik. Tidak usah sepertiga malam, tidak usah sampai sepertiga malam. Ya, dan bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an.
yang kamu sudah hafal betul-betul saja yang kamu pakai. Jangan yang lagi dihafalin sampai pakai ngimami, jangan. Nanti salah-salah. Yang mendengarkan enggak enak jadinya. Yang udah seperti air mengalir tuh. Saking hafal tadi. Itu kan lebah mendengung itu, bukan orang ngaji. Ya, sampai sini aja dulu, besok kita lanjutkan lagi ya. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.